Ustaz Abu Sahid Caniago diserang orang tak dikenal saat ceramah di Masjid Baitu Syakur Batam. Melalui surat terbuka, Irjen Pol Napoleon Bonaparte akui aniaya MGC. Rombongan goes Wali Kota Malang, Sutiaji, memaksa masuk kawasan pantai yang tutup karena PPKM. Ada perintah ya. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Aidu Sore bersama saya Stefani Patricia dan rekan saya Fandi Hasib yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Selamat sore Fandi, ada informasi apa saja di segmen awal Aidu Sore hari ini? Selamat sore Stefani dan juga pemirsa, ini ada informasi. Ada Ustaz Abu Sahid Caniago yang diserang orang tak dikenal saat ceramah di Masjid Baitu Syakur Batam. Pelaku kemudian ditangkap oleh jemaah. Jemaah Masjid Baitu Syakur histeris saat orang tak dikenal tiba-tiba menyerang Ustaz Abu Sahid Caniago yang sedang memberikan ceramah. Jemaah paling depan yang merupakan ibu-ibu sontak mengejar pelaku dibantu oleh jemaah pria. Dikabarkan Ustaz Abu Sahid Caniago mengalami cedera. Pelaku berhasil ditangkap oleh jemaah yang sedang mendengarkan ceramah. Hingga saat ini pelaku masih diperiksa di Polsek Batu Ampar. Kalau ini palsu kan bisa copot-copot ya. Nah, tapi ini palsu ini yang permanen. Pemirsa, polisi terus menyelidiki kasus penembakan seorang ustadz di Tangerang, Banten. Tim Lab 4 masih menganalisa proyektil peluru yang ditemukan untuk mengetahui senjata yang digunakan pelaku. Polisi telah memeriksa 5 orang saksi dari pihak keluarga dan tetangga dalam kasus penembakan seorang ustadz di Tangerang, Banten. Namun polisi mengaku kesulitan menganalisa rekaman kamera pengawas karena kondisi lingkungan yang gelap. Sementara itu, tim laboratorium forensik tengah menganalisa proyektil peluru yang ditemukan untuk mengetahui senjata yang digunakan. Ya, termasuk juga beberapa alat-alat bukti yang lain, termasuk proyektil. Karena penembakan itu menembus, kemudian proyektilnya sempat menyasar ke pintu rumah si korban sendiri. Dari proyektilnya kemudian dari tim Lafor sedang menganalisa untuk mengetahui senjata apa yang digunakan oleh pelaku ini. Sebelumnya peristiwa penembakan seorang ustadz terjadi di rumah korban di Jalan Nean Sabah, Kecamatan Pinang, Tangerang, Banten, Sabtu malam. Korban ditembak 1 kali dari jarak dekat hingga mengenai pinggang kanannya usai menjalani sholat maghrib di masjid. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah pengemudi ojek online panik saat terjaring razia parkir liar oleh suku dinas perhubungan di kawasan Wahid Hashim, Jakarta Pusat. Para pelanggar itu dikenai sanksi denda administrasi sebesar Rp125.000. Sejumlah pengemudi ojek online berlarian saat mengetahui adanya razia parkir liar di lokasi tempat mereka mangkal di Jalan Wahid Hashim Menteng, Jakarta Selasa siang. Mereka panik dengan keberadaan petugas Sudin Perhubungan yang secara tiba-tiba menggelar razia dengan sasaran sepeda motor yang mereka parkir di atas trotoar. Salah seorang pengemudi ojol yang telah berada di atas motor bahkan harus terlibat aksi tarik-menarik saat berusaha kabur, namun sayang usahanya gagal. Meski hanya bisa pasrah melihat kendaraan mereka diangkut ke atas truk, para pengemudi ojol mengaku kecewa dengan sikap petugas yang tanpa memberikan kebijaksanaan. Pesanan atau apa? Pesanan Pak tadi. Tapi nggak tahu kalau di sini dilarang. Nah sekarang diangkut gimana nih Bang tanggapannya? Ya gimana Pak, ya beginilah Pak. Kecewa nggak Bang? Ya kecewa lah Pak, kecewa. Namanya juga kerja Pak tiap hari gitu. Resikonya ya begini Pak. Kendati mendapat reaksi protes, namun petugas mengaku akan tetap menindak para pelanggar, terlebih yang masih nekat parkir di atas trotoar dan bahu jalan. Sebentar kan tetap aja mengganggu untuk yang pejalan kaki, orang banyak yang berolahraga juga. Pengguna jalan bukan untuk ojol ataupun pedagang.
Mereka memang harus ditertibkan, Bang? Ya memang harus ditertibkan. Sebenarnya kan mereka mungkin bisa masuk ke tempat-tempat yang sudah disediakan di stasiun itu kan ada gitu. Dari hasil penyisiran, petugas berhasil menjaring belasan kendaraan roda 2 yang langsung dibawa ke kantor Sudin Perhubungan untuk ditindaklanjuti. Para pelanggar akan dikenai sanksi denda administrasi sebesar Rp125.000. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Irjen Napoleon Bonaparte mengakui telah menganiaya tersangka penistaan agama Muhammad Kece melalui surat terbuka yang disampaikan kuasa hukumnya. Sementara polisi masih mencari alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. Sejumlah fakta baru terungkap dalam dugaan penganiayaan tersangka penistaan agama Muhammad Kasman alias Muhammad Kece oleh terpidana kasus Red Notice Joko Chandra, Irjen Napoleon Bonaparte. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyebut Napoleon memukuli dan melumuri kotoran manusia ke Muhammad Kece. Terkait hal ini, Napoleon buka suara. Dalam surat terbuka yang dibagikan kuasa hukumnya, ia mengakui bahwa telah menganiaya Kece karena tak terima agamanya dihina. Napoleon juga menyebut apa yang telah dilakukan oleh Kece di media sosial membahayakan persatuan dan kerukunan antar umat beragama. Ia pun mengaku akan mempertanggungjawabkan yang telah ia lakukan terhadap terduga penista agama itu. Kasus ini pun telah naik ke penyidikan dan tengah mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. Dan kemarin sudah dijelaskan ada 6 saksi, termasuk korban sudah diperiksa. Ya, tentunya pemeriksaan ini katanya dengan posisi kasus yang dilaporkan. Dan kemudian untuk hari ini ada 7 orang, 7 orang yang diminta keterangan, termasuk 4 yang jaga tahanan waktu itu, waktu itu. Dan tentunya kenapa saksi ini kita periksa terlebih dahulu dan kita ingin melihat seperti apa kronologi kejadiannya, peristiwa pidananya seperti apa. Jadi nanti setelah saksi-saksi sudah kita periksa semua, kalau nanti penyidik itu merasa bahwa pemberian saksi, kemudian alat bukti yang dikumpulkan sudah cukup, nanti akan kita meminta keterangan kepada yang diduga melakukan penganiayaan, jadi terlapor. Diketahui Irjen Napoleon Bonaparte dan Muhammad Kece berada dalam satu tahanan di Rutan Bareskrim Polri. Muhammad Kece merupakan tersangka kasus penistaan agama yang ditangkap 24 Agustus lalu. Ia mengunggah video di saluran YouTube yang berisi pernyataan kontroversial yang dinilai menistakan agama Islam. Kasus Kece kini masih pada tahap penyidikan dan berkasnya akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Sedangkan Napoleon adalah terpidana kasus Red Notice Joko Chandra. Ia terbukti bersalah menerima suap dari Joko Chandra sebesar $370.000 Amerika dan $200.000 Singapura. Napoleon divonis 4 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita menuju ke Bareskrim Polri. Ada rekan kami Angelika Diavagam di sana yang akan melaporkan perkembangan pemeriksaan penganiayaan Muhammad Kece oleh Irjen Napoleon Bonaparte. Selamat sore Angel, apakah ada informasi terkait kemungkinan penetapan tersangka dalam peristiwa ini, Angel? Ya, Fandi, tersangka kasus penistaan agama Muhammad Kece ini melaporkan rekan tahanannya di Rutan Bareskrim, yaitu Irjen Pol Napoleon Bonaparte pada Agustus lalu terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan Napoleon terhadap Muhammad Kece ini. Penganiayaan yang dilakukan ini adalah dilakukannya pemukulan oleh Napoleon terhadap Kece dan juga Napoleon melakukan pelumuran atau melumuri Kece dengan kotoran manusia. Dan untuk mengusut kasus ini, pihak penyidik Bareskrim tengah mengusut dan mendalami motif di balik dilakukannya penganiayaan tersebut dan juga mencari tahu apakah ada pihak lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Dan sejauh ini pihak kepolisian telah memintai keterangan terhadap 13 saksi. 6 diantaranya sudah dimintai keterangannya, yaitu terdiri dari sipir dan juga narapidana lainnya. Sementara itu 7 saksi pada hari ini tengah dimintai keterangannya juga oleh pihak penyidik. 4 diantaranya adalah penjaga rutan.
Lalu bagaimana dengan Irjen Napoleon Bonaparte ini sendiri? Napoleon akan dijadwalkan dilakukan pemeriksaan pada esok hari Selasa. Sementara itu pihak dari Napoleon pun melalui kuasa hukumnya telah memberikan surat terbuka yang mana dalam suratnya ini beliau menyampaikan akan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukannya terhadap KC, kemudian dirinya mengaku melakukan perbuatan itu karena kesal terhadap penistaan agama yang dilakukan oleh Muhammad KC. Sejauh ini informasinya seperti itu dari Barreskrim. Fandi, kembali ke Anda. Baik, kita akan tunggu perkembangan terbaru nantinya apakah ada penetapan tersangka dalam kasus ini. Terima kasih Angel untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tersangka kasus penistaan agama Muhammad Yahya Waloni mencabut permohonan pra-peradilan terhadap Barreskrim Polri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yahya Waloni beralasan tidak mengetahui adanya permohonan pra-peradilan tersebut. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan surat pencabutan permohonan pra-peradilan yang ditandatangani tersangka kasus penistaan agama Yahya Waloni dalam sidang pertama hari ini. Dalam surat yang dibacakan Hakim Tunggal, Yahya Waloni menjelaskan ia justru tidak mengetahui adanya permohonan pra-peradilan terhadap Barreskrim Polri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya mengajukan permohonan pencabutan permohonan sebagai berikut. Adapun permohonan pencabutan ini saya ajukan dengan pertimbangan sebagai berikut. Tim kuasa hukum Yahya Waloni sempat keberatan dengan surat pencabutan permohonan tersebut karena selama ini kesulitan menghubungi kliennya sejak ditahan di rutan Barreskrim Polri. Bisa nggak surat pencabutan itu dibacakan oleh hakim? Surat pencabutannya. Maksudnya itu kan dilampirkan surat pencabutan. Oh ya, lampirannya yang baca tidak dibacakan. Sehingga kami lebih paham. Sebagai informasi Menteri, sejak kami dapat kuasa, sejak beliau kan dibantah, kami tidak pernah difasilitasi untuk bertemu yang bersangkutan. Sebelumnya tokoh agama Muhammad Yahya Waloni sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Mei 2021 dalam kasus dugaan penistaan agama. Ia kemudian ditangkap di kediamannya di Cilengsi, Bogor pada Agustus lalu. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang selebgram di Denpasar, Bali ditangkap polisi lantaran siaran langsung tanpa busana dari sebuah aplikasi online. Pelaku yang merupakan pemandu karaoke beralih profesi lantaran tempat hiburan sepi selama pandemi COVID-19. RR, seorang selebgram di Denpasar, Bali, kini mendekam di rutan Polresta Denpasar usai diciduk polisi di apartemennya di Jalan Taman Pancing. Setelah diinterogasi polisi, RR mengakui semua perbuatannya, melakukan siaran langsung dari sebuah aplikasi online tanpa mengenakan busana. Pelaku juga mengaku sudah menjalankan aksinya selama 9 bulan dan meraup keuntungan hingga 50 juta rupiah per bulan. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. RR dijerat Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi serta Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Ada baju tidur bahwa dia sudah melakukan kegiatan ini selama kurang lebih 9 bulan, ya. Per bulan keuntungan yang diperoleh 25 sampai 50 juta. Melakukan ini kenapa dan apa? Sementara faktor ekonomi. Apa sebelumnya? Pemirsa, satu rumah warga di Bandung, Jawa Barat menjadi sasaran peluru nyasar. Informasinya hadir bersama rekan saya Stefani Patricia. Saya jeda.